Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini kabarnya? Semoga semua sehat selalu. Ya, alhamdulillah semua sehat. Ya anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu lagi yaitu dalam materi IPS. Untuk materi IPS kelas 7 semester 2 yang materi ketiga, bab ketiga yaitu tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, diharapkan kalian dapat menjelaskan kaitan antara permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Yang kedua, diharapkan kalian bisa menjelaskan peran pasar bagi kehidupan masyarakat. Marilah anak-anakku sekalian, hari ini kegiatan kita awali dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat ya. Ibu harapkan hari ini semuanya sehat semua dan semangat untuk belajar IPS. Ya, hari ini kegiatan yang kita lalui yaitu berdoa yang telah kita lakukan tadi, mengingat pelajaran minggu yang lalu, membahas materi hari ini, menyimak materi atau memahaminya, tanya jawab atau menyimpulkan, dan kemudian mengerjakan tes atau tugas atau kuis yang ibu kirim di Google Classroom. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah memulai pelajaran dengan berdoa. Kemudian ibu akan menanyakan apakah yang kalian ingat pelajaran yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah membahas yaitu tentang, ada yang ingat? Ya, ibu harapkan ada yang ingat ya. Nah, ya semuanya pasti ingat. Yaitu tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada berapa anak-anak? Kegiatan ekonomi ada 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Oke, berikutnya kita lanjutkan pertemuan hari ini yaitu tentang permintaan, penawaran, harga, dan juga pasar. Permintaan, apa itu permintaan? Tentu kalian sudah tahu, yaitu jumlah barang yang ingin diminta atau dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga atau tingkat harga tertentu. Pada saat awal tahun ajaran baru, harga buku meningkat atau mengalami kenaikan. Mengapa? Karena dipicu oleh banyaknya permintaan masyarakat terhadap buku pelajaran. Tetapi jika harga buku turun dari harga biasanya, jumlah buku akan tetap banyak. Jadi dapat disimpulkan bahwa permintaan jumlah barang yang akan dibeli masyarakat bergantung dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Berikutnya adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain yaitu harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, dan juga ramalan masa depan. Kemampuan manusia untuk melakukan permintaan barang dan jasa sangat terbatas. Kemudian penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan.
Yang pertama tadi adalah faktor harga barang. Ya. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah banyak. Yang kedua, pendapatan. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta akan bertambah. Sebaliknya, jika pendapatan turun, maka akan berkurang jumlah barang yang diminta. Berikutnya yang ketiga, selera masyarakat. Selera masyarakat juga mempengaruhi permintaan. Apabila orang menyukai suatu barang, walau harganya mahal, pembeli tidak akan menghiraukan kenaikan harga. Tetapi jika selera masyarakat terhadap barang tersebut rendah, maka permintaan terhadap barang tersebut juga rendah. Berikutnya adalah kualitas barang. Kualitas barang juga akan memengaruhi permintaan. Karena jika kualitasnya baik, tentu akan ada banyak permintaan. Misalnya kualitas jahitan, rasa, kebersihan, dan yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah harga barang lain. Apabila harga teh lebih murah dari kopi, maka orang akan memilih teh daripada untuk mengganti kopi. Begitu juga sebaliknya, jika harga kopi lebih murah daripada teh, maka orang akan mengganti teh dengan kopi misalnya, karena tidak mampu untuk membeli yang lebih tinggi, sehingga ada yang menggantikannya agar tetap ada. Kemudian jumlah penduduk. Jumlah penduduk bertambah banyak, maka jumlah permintaan juga akan meningkat. Misalnya pakaian, makanan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Yang ketujuh adalah faktor ramalan masa depan. Jika masyarakat akan menambah permintaan dan diperkirakan akan naik harganya, maka masyarakat akan meningkatkan permintaannya. Tetapi jika diperkirakan barang akan turun, maka masyarakat juga akan menahan diri untuk tidak membelinya dulu. Baiklah, itu tadi adalah 7 faktor yang mempengaruhi permintaan. Kemudian kita lanjutkan, yaitu grafik, kurva, grafik, dan juga tabel permintaan. Yang pertama ini adalah tabel ya. Tabel permintaan, ada barang ya, di titik A itu ada harga 20.000 ya, dengan jumlah permintaan 120. Kemudian harga 18.000. Nanti kita buat titik B, yaitu ada permintaan 140. Harga 16.000 ada permintaan 160. Harga 14.000 ada permintaan 180, dan harga 12.000 ada permintaan 200. Kemudian kita buat grafik, yaitu seperti yang kalian lihat di sini. Ini adalah grafik dari permintaan. Kita buat titik dulu, yaitu dari yang terkecil, dari yang paling bawah, yaitu 12.000. Di sudutnya adalah 0. Kemudian kita buat titik dulu 12.000, 14.000, 16.000, 18.000, dan juga 20.000. Untuk yang garis ke kanan itu jumlah permintaan, yaitu 120, 140, 160, 180, dan 200. Kemudian kita tarik sesuai dengan tabel. Di angka 20.000 kayak kita tarik titik-titik, dan 120 di garis titik-titik, kemudian ketemu, kita buat titik A. Dan begitu seterusnya, 18.000 ketemu dengan titik 140.
16.000 kita tarik titik ketemu dengan 180 dan seterusnya sampai dengan 12.000 ketemu dengan titik 200. Kita tarik garis dari kiri atas ya, dari A. Dari kiri atas yaitu A, itu kita tarik, kita luruskan titik-titik tersebut sampai dengan ke kanan yaitu 200. Nah, akan mendapatkan grafik permintaan atau kurva permintaan. Kemudian kita akan membuat kurva penawaran. Kurva penawaran di sini disediakan tabel yaitu harga 5.000 dengan jumlah yang ditawarkan 40 barang. 400.000 ada jumlah barang 30, dengan harga 300 itu ada barang 25, harga 200.000 itu ada 20 barang, dan 100.000 ada 100 barang. Kita buat nanti dari harga 500 yaitu A, kemudian B sampai dengan E ya, yang harga 100 dengan barang yang ditawarkan 10. Kemudian kita akan membuat kurva penawaran nih. Seperti tadi, dari yang paling kecil dulu yaitu dari 0 ya, sudut, kemudian 100, 200, 300, 400, 500 untuk harga atau P. Kemudian ke kanan itu kita buat angka 10 ya, dari kecil ya. 20, 30, 40, 50. Nah, kemudian dari garis tersebut kita tarik titik-titik. Kita tarik titik-titik, kemudian ketemu di titik, dikasih titik tebal seperti yang tadi permintaan ya. Yang pertama itu dari atas ya, 500 itu ada permintaan tadi 50 ya. Kita tarik garis kemudian kasih titik. Nah, kemudian harga 400 dengan 40 kita kasih titik B. 300 dengan 30 kita kasih titik C. 200 dengan 20 kita kasih titik D, dan 100 dengan 10 kita kasih titik E. Kemudian kita tarik dari kanan atas yaitu dari A, kemudian kita tarik sampai dengan E ya, kita mendapatkan yang namanya ini kurva penawaran barang. Kurva penawaran barang sudah kita dapat. Kemudian kita lanjut kembali pengertian dari kurva. Oh iya, sedikit Ibu tambahkan, ketika nanti kita satukan kurva penawaran dan permintaan itu dalam satu grafik, itu biasanya nanti akan ketemu titik yang mempertemukan antara garis penawaran dengan garis permintaan, dan akan membentuk harga atau harga keseimbangan atau harga pasar ya. Kita lanjut kembali yaitu kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan jasa atau barang dalam berbagai tingkat jumlah dan harga. Permintaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu menurut daya beli konsumen dan menurut jumlah konsumen. Menurut daya beli konsumen ada dua, yaitu permintaan efektif dan permintaan potensial. Permintaan efektif yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Artinya permintaan ini berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi. Permintaan potensial yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli tetapi belum melakukan transaksi. Artinya permintaan ini masih berupa keinginan untuk membeli dan belum melaksanakan transaksi. Permintaan menurut jumlah konsumen ada dua, yaitu permintaan individu dan permintaan pasar.
Permintaan individu yaitu masing-masing orang terhadap suatu barang. Permintaan pasar yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat umumnya, dapat dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing individu. Kemudian lanjut kita ke penawaran. Sampai di sini kalian sudah mengerti? Ya, mudah-mudahan kalian sudah mengerti. Kita lanjut yaitu sampai penawaran. Penawaran ialah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu biaya produksi, teknologi, harapan akan mendapat laba, dan faktor-faktor non-ekonomi. Hubungan dengan penawaran. Hubungan antara harga dengan penawaran berikutnya. Dapat dilihat dari bunyi hukum penawaran. Jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang yang ditawarkan turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun berkurang. Antara harga dengan penawaran terdapat suatu hubungan lurus di mana harga berbanding lurus dengan penawaran. Nah, ini tadi yang kurva penawaran ya. Berikutnya kita lanjut yaitu sampai dengan pasar. Nah, apa itu pasar? Pasar secara luas adalah sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Syarat-syarat pasar yaitu 1. Ada barang, ada penjual, ada pembeli, dan juga ada alat atau media komunikasi antara penjual dan pembeli. Fungsi pasar. Nah, fungsi pasar itu pasar bisa menjadi tempat distribusi, sebagai pembentuk harga, sebagai tempat promosi. Kenapa? Karena dengan adanya pasar kita akan memperlancar distribusi barang dari produsen kepada konsumen sehingga disebut dapat menjadi fungsi distribusi. Pasar dapat membentuk harga karena terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Kemudian pasar bisa dikatakan sebagai tempat promosi karena hasil dari produksi dapat dipromosikan di pasar sehingga masyarakat akan mengenal barang-barang tersebut. Berikutnya macam-macam pasar. Macam-macam pasar menurut wujudnya, jenis barang yang diperdagangkan, luas jaringan distribusi, waktu penyelenggaraan, dan juga menurut organisasi atau strukturnya. Pasar menurut wujudnya ada 2, pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret adalah pasar yang nyata, pasar yang unsur-unsur pasar ada. Misalnya penjual, pembeli, dan barangnya ada. Pasar abstrak adalah pasar yang penjual dan pembeli dan barang tidak bertemu secara langsung, yaitu transaksi dengan melalui alat komunikasi. Berikutnya, pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Pasar konsumsi dan pasar produksi. Nah, pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Contohnya pasar ikan, pasar buah-buahan, supermarket, dan mal. Pasar barang produksi yaitu pasar yang menyediakan keperluan produksi. Contohnya pasar tenaga kerja dan pasar modal. Kita lanjutkan kembali yaitu tentang pasar menurut luas jaringan distribusi. Yaitu ada pasar setempat, pasar nasional, pasar regional, pasar internasional. Pasar yang digunakan oleh penduduk sekitar wilayah tersebut. Penjual dan pembeli berasal dari wilayah tersebut, yaitu pasar setempat.
Pasar nasional yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Kemudian pasar regional. Pasar regional yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada satu kawasan. Kemudian pasar internasional, pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Kemudian kita lanjutkan yaitu pasar menurut waktu penyelenggaraannya. Pasar menurut waktu penyelenggaraannya itu pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Pasar melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Pasar mingguan yaitu pasar yang dilaksanakan seminggu sekali, contoh pasar hewan. Kemudian pasar bulanan, pasar yang dikegiatan 1 bulan sekali. Pasar di daerah industri, kantor pos, dan juga pabrik-pabrik yang lain. Biasanya setiap gajian itu akan ada pasar atau disebut juga pasar kaget. Kemudian yaitu pasar tahunan. Pasar tahunan yaitu pasar yang diadakan 1 tahun sekali. Contohnya adalah PRJ. Atau pasar Sekaten, pasar yang ada di Solo. Kemudian kita lanjutkan yaitu pasar menurut organisasi atau strukturnya. Pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar di dalamnya banyak penjual dan pembeli yang sama-sama mengetahui situasi pasar, barang homogen atau sejenis. Penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga karena ditentukan oleh kekuatan pasar. Contohnya pasar sayur-sayuran, pasar buah-buahan, pasar tekstil Tanah Abang. Kemudian pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar penjual dan pembeli memiliki kebebasan menentukan harga dan jual barang yang diperjualbelikan. Kemudian harga ya, kita lanjut ke harga. Harga, apa itu harga? Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Harga pasar ialah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Dan pada harga ini yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar sama dengan harga keseimbangan. Atau karena pada harga pasar tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan diminta. Terbentuknya harga pasar yaitu melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu dan ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Nah, sampai di sini anak-anak mungkin kalian sudah cukup memahami tentang permintaan, tentang penawaran, harga dan juga pasar. Baiklah, untuk kalian lebih memahami, marilah kita simpulkan atau tarik kesimpulan. Tolong buku kalian disiapkan, bisa kalian garis bawahi untuk poin-poin yang penting. Kemudian kalian pahami kembali dan setelah itu kalian membuka Google Classroom di latihan atau kuis. Kalian kerjakan untuk mengukur pemahaman kalian pada hari ini. Ya, mungkin cukup sekian dulu dari Ibu untuk hari ini. Sampai ketemu lagi nanti hari Rabu tanggal 17 Februari 2001 dalam materi peran iptek dalam kehidupan ekonomi. Cukup sekian dulu dari Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.